Wanita ini kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Ucap Xiaoyan dalam hatinya. Dia cemburu, semua wanita seperti itu Xiaoyan. Kamu benar-benar hebat, berhasil menjinakkan ular betina cantik yang namanya ditakuti seluruh kekaisaran Jama. Ucap Hai Bodong. Hah? Cemburu? Ucap Xiaoyan. Lalu Hai Bodong melihat ke arah Zian. Gadis kecil ini tampaknya sedikit berbeda. Ucap Hai Bodong. Zian lalu berkata, orang tua, jangan melihatku seperti itu. Kalau tidak aku akan meminta Kak Cailin untuk mengajarmu. Ucap Zian. Xiaoyan tersenyum dan berbicara kepada Hai Bodong. Anda tidak boleh meremehkan Zian. Dia mungkin lebih kuat darimu. Ucap dari Xiaoyan. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Ucap Xiaoyan. Belum tahu Hai Bodong Zian kayak gimana. Aduh astagfirullahaladzim. Xiaoyan sampai berbisik, jangan meremehkan Zian. Dia lebih kuat darimu. Oke, gue kagak tahan kalau ngelihat kelakuannya si Zian. Aduh. Oke, lanjut. Singkat cerita, pertemuan pun terjadi. Keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klanmu, dan klan Nalan kita telah berpisah untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiaoyan selama 3 tahun ini. Ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan sudah tiba di markas asosiasi alkemis. Di sana Xiaoyan bertemu dengan wanita cantik bernama Xiumei. Kamu bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Ucap Xiaomei. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Ucap Xiaoyan. Guru baik-baik saja. Ucap Xiaomei. Kamu sebaiknya meninggalkan tempat ini. Kalau orang-orang ini tahu ada kamu di sini, mungkin mereka akan ucap Xiaomei. Xiaomei ini adalah orang kudeta. Xiaomei ini kurang update ya. Jadi dia tidak tahu kalau kemarin Xiaoyan yang sudah membantai anggota sekte Mystic Cloud. Dia hanya tahu kalau Xiaoyan itu adalah target sekte Mystic Cloud aja. Jadi pasti dia akan berada dalam masalah besar jika dia bertemu dengan asosiasi lainnya saat ini gitu kan. Jadi begitulah. Jadi begitulah intinya. Jadi si Xiaomei ini nggak tahu kalau sebenarnya Xiaoyan yang telah ngebantai sekte Mystic Cloud. Oke, yuk lanjut. Tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak ke arah Xiaoyan. Pria itu adalah Aoba. Hei, siapa kamu berani mendekati Xiaomei? Ucap dari Aoba. Xiaoyan hanya diam dan tidak menjawab. Bajingan, apa kamu cari mati? Teriak Aoba. Aoba dan 10 temannya langsung menyerang Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan hanya mengipaskan tangannya dan angin bertiup dengan kencang menabrak mereka semua. Hingga akhirnya mereka terpental menabrak tembok dan tidak sadarkan diri. Lalu Xiaoyan mendekati Aoba dan berkata, meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemi saat ini, tapi masih ada saja sampah sepertimu. Hari ini aku akan membantu Pama untuk membersihkannya. Ucap Xiaoyan. Bang! Tiba-tiba Aoba dipukul dengan keras dan terhempas jauh. Kamu akan mendapatkan masalah. Cepat ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Ucap dari Xiaomei. Dia menarik Xiaoyan dan berlari ke arah pintu keluar asosiasi alkemis. Dia hanyalah alkemis tingkat 2 yang tidak berguna. Apakah kita perlu kabur seperti ini? Ucap Xiaoyan. Xiaomei lalu berkata, Aoba memang orang yang tidak berguna, tetapi gurunya adalah penetua dalam asosiasi dengan pengaruh yang cukup besar. Reputasinya sangat bagus di ibu kota ini. Jika Aoba mengadu kepada gurunya, kemungkinan besar gurunya tidak akan melepaskan kita. Ucap Xiaomei. Frank juga sepertinya seorang tetua asosiasi kan? Kenapa kamu masih takut kepadanya? Ucap Xiaoyan. Xiaomei lalu menjawab, guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4. Sekarang setara gurunya Aoba. Fuyan adalah seorang alkemis tingkat 5. Ucap dari Xiaomei. Tenanglah, aku bisa menjaga diriku dengan baik. Ucap Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari sekitar mereka. Hahaha, berani-beraninya anak kecil seperti kalian melukai muridku. Ucap Fuyan. Itu dia Fuyan ya. Ucap Xiaoyan. Ya, kamu harus mencoba berbicara sedikit mungkin. Orang tua ini tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum. Ucap dari Xiaomei. Apakah orang ini yang telah menyerangmu? Tanya Fuyan kepada Aoba.
Benar guru, ucap Aoba. Pada tua Fuyan, ini cuma masalah salah paham, ucap dari Xiaomei. Xiaomei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Hei anak muda, aku tak menyangka kamu bisa mempunyai pukulan sehebat itu meskipun usiamu masih muda. Siapa gurumu? Ucap Fuyan. Sekarang kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah, mengganggu orang lain dan mengambil keuntungan dari senioritas, ucap dari Xiaoyan. Kamu pemuda yang berlidah tajam ya. Bagus, bagus, sangat bagus, kamu punya nyali. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini tanpa terluka. Kau pun akan menyesal, ucap Fuyan. Orang tua ini benar-benar menjengkelkan ya. Sudah abaikan saja dia, ucap Zian. Bocah kecil, hari ini aku akan membantu gurumu untuk mengajari sopan santun, ucap Fuyan. Bang, 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 bang. Xiaoyan menahan semua serangan Fuyan, dan Fuyan pun terpental jauh ke belakang karena ledakan yang disebabkan oleh Xiaoyan. Baru saja Fuyan ingin berdiri, tiba-tiba tangan Xiaoyan lebih dahulu menyergap leher Fuyan. Kamu tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengajariku, ucap Xiaoyan. Kepala asosiasi Fama keluarlah. Jika Anda terus bersembunyi di sana, aku akan membunuh orang tua ini. Orang tua ini tidak berguna, ucap Xiaoyan. Kemudian ketua asosiasi alkemis Fama pun muncul di tempat persembunyiannya. Hahaha, sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu baik-baik saja, ucap Fama. Ketua asosiasi Fama, asosiasi alkemis ini benar-benar mengecewakanku. Bisa-bisanya ada seorang seperti ini di asosiasi kalian, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, asosiasi kami akan bertanggung jawab soal ini. Apakah Fuyan telah menyinggungmu? Jadi terserah, mau kau apakan orang itu? Aku tidak akan mengganggumu, ucap Fama. Hahaha, Xiaoyan, karakter Fuyan memang sembrono, tapi dia tidak bermaksud menyinggungmu. Apalagi dia tahu kalau kamu adalah Xiaoyan yang sudah dianggap sebagai penentuan kehormatan di asosiasi alkemis kami. Kita semua ada di pihak yang sama, ucap Kimier. Perasaan semakin kesini semakin susah banget gitu namanya disebutin. Gue sampai belepotan berbelit-belit kata gue. Kimier, Sumei, Xiaomei. Nggak bisa gitu. Acar Kadim, Raswedi, Nuriem, Nur, Siti gitu namanya yang gampang-gampang gue biar ke Nabi kayak repot amat. Aduh sorry sedikit curhat bro. Aduh ampun sorry maaf. Yuk lanjut. Xiaowei terlihat menakjubkan ketika melihat ketua asosiasi sangat sopan kepada Xiaoyan. Tidak heran kakek buyut mengatakan bahwa kekuatan orang ini akan sangat luar biasa di masa depan, ucap dari Xiaomei dalam hatinya. Xiaoyan melepaskan cengkeraman di leher Fuyan dan dia berkata, kali ini aku akan memaafkanmu karena ada ketua asosiasi alkemis di sini. Adik Xiaoyan, terima kasih telah melepaskanku, ucap dari Fuyan. Lalu Xiaoyan berkata, apakah semua orang ada di sini sekarang? Ucap dari Xiaoyan kepada Fama. Semua orang sudah ada di sini. Kami semua sedang menunggumu, ucap Fama. Sekarang aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi dulu. Tolong sampaikan salamku kepada Grandmaster Frank saat kamu melihatnya nanti, ucap Xiaoyan kepada Xiaomei. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu dengan Xiaomei. Yang dulu seorang putri kecil sekarang sudah menjadi lebih cantik, ucap Xiaoyan. Mulai nih Xiaoyan. Xiaomei lalu berkata, ternyata kamu masih mengingatku. Ini sebuah kehormatan untukku, ucap Xiaomei. Lalu Xiaoyan melirik Zian dan berjalan ke bagian dalam aula. Mereka pun masuk ke dalam aula besar di markas asosiasi alkemis. Semuanya, kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian semua? Ucap Xiaoyan yang menyapa semua orang di aula. Adik Xiaoyan, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tingkat ini setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu membuatku merasa malu, ucap Jia King Tian. Sikap Jalal tetap baik kepadaku seperti dulu, ucap Xiaoyan. Adik Xiaoyan, silakan duduk. Kami semua menunggumu, ucap kepala klanmu, Wu Chen.
Orang ini bagaimana caranya dia berlatih kekuatannya benar-benar meningkat begitu pesat, ucap dari Muzan dalam hatinya. Senyum di wajah Nalanzi dan Nalanzu agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiaoyan memberikan salam kepada mereka semua. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa semua orang seperti mengabaikan klan Nalan. Lalu Xiaoyan berkata, "Aku rasa semua orang sudah tahu alasan aku mengumpulkan semua orang di sini. Oleh karena itu aku tidak akan bertele-tele kali ini," ucap Xiaoyan. "Aku tidak ada di sini selama 3 tahun dan tidak menyangka sekte Mystic Cloud telah berkembang sedemikian rupa. Ini memang di luar perkiraanku," ucap Xiaoyan lagi. "Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan aku pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, hari ini aku telah mengundang semua orang untuk mengajak bekerja sama melenyapkan sekte Mystic Cloud dari kekaisaran Jiangma ini," ucap Xiaoyan lagi. Yaoye lalu berkata, "Ketua Xiaoyan, sekte Mystic Cloud memang menjadi semakin kuat, tetapi ini tampaknya tidak berdampak langsung kepada kita," ucap dari Yaoye. "Tapi aku sebagai anggota keluarga kekaisaran tidak ingin melihat faksi apapun terjadi terlalu kuat dan bisa mengakibatkan buruk kepada keseimbangan pemerintahan. Oleh karena itu, jika Tuan Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawan sekte Mystic Cloud, keluarga kekaisaran mungkin dapat memberikan bantuan. Belum lama ini ketika aku melewati Jenggui Pass, aku secara kebetulan bertemu dengan seseorang penetua dari sekte Mystic Cloud. Pada saat itu, penetua itu sedang membantu seseorang wakil komandan yang berasal dari sekte Mystic Cloud untuk merebut posisi komandan. Begitu dia bisa menjadi komandan berpangkat tertinggi di Jenggui Pass, pasukan yang ditempatkan di sana kemungkinan akan berubah menjadi di bawah komando sekte Mystic Cloud," ucap Xiaoyan. "Bagaimana mungkin?" ucap Yaoye. "Tampaknya Muti belum melaporkan kejadian itu." "Komandan Jenggui Pass Muti, aku pikir kalian berdua sudah mendengar kejadian ini. Dia adalah seorang dari klanmu. Apakah